Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini untuk membahas mengenai matematika. Nah, hari ini kita akan membahas tentang soal-soal persiapan UAS. Simak baik-baik videonya, jangan lupa subscribe. Oke, soal yang pertama. Hasil dari 3 log 36 dikali 6 log 81 ditambah 4 log 32 per 1/9 log 27 adalah. Nah, jawabannya di sini minus 7. Nah, bagaimana caranya? Kita langsung saja lihat bahwa 3 log 6 pangkat 2 dikali 6 log 81 ditambah 2 pangkat 2, jadi di sini 4 kita ganti menjadi 2 pangkat 2. Nah, di sini juga kita sederhanakan 36 menjadi 6 pangkat 2. Nah, selanjutnya 4 ini kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 2. Nah, 32 menjadi 2 pangkat 5. Oke. Nah, untuk memperoleh ini perhatikan dulu bagian ini. 3 log 6 pangkat 2 kita bisa sederhanakan menjadi 2 dikali 3 log 6. Ini sesuai dengan sifat-sifat logaritma ya. Nah, selanjutnya kita peroleh di sini 2 dikali 3 log 6. Nah, di sini kan ada 6 juga, 6 log 81. Nah, sehingga 2 ini kita pindah ruaskan ke depan ya, sehingga menghasilkan 2 dikali 3 log 6 dikali 6 log 81. Ya kan? 6 di sini kita coret sehingga diperolehlah 2 dikali 3 log 81. Nah, di sini diperoleh 2 dikali 3 log 81. Nah, di sini 2 pangkat 2 log 2 pangkat 5. Nah, kita lihat 2 log 2 di sini kan menjadi 1 sehingga hasilnya itu 5/2. Nah, selanjutnya 3 pangkat minus 2 diperoleh dari 1/9 sama saja dengan 1/3 pangkat 2. Nah, disederhanakan menjadi 3 pangkat minus 2 ya. Nah, sedangkan 3 pangkat 3 diperoleh dari 27. 27 itu sama dengan 3 pangkat 3. Selanjutnya kita peroleh minus 3/2. Kenapa? Karena 3 log 3. Nah, 3 pangkat minus 2 nya itu 3 dengan minus 2 itu bisa disederhanakan, kita pindahkan ke depan menjadi 3/-2 atau minus 3/2. Jadi ini kan sama dengan 1. Jadi sisanya yaitu 3/-2 atau minus 3/2. Selanjutnya kita sederhanakan 3 log 81 sama dengan 3 pangkat 4 sama dengan 81. Jadi diperolehlah 3 log 81 sama dengan 4. Jadi digantilah 4. Oke? Jadi 2 kali 4 ditambah 5 pangkat 2 per 3 per minus 3/2. Untuk menyederhanakan, karena di atas ada 2, di bawah juga ada 2, kita kali 2 kali 2/2 ya. Diperolehlah 16. Dari mana 16? 2 kali 4 8, 8 kali 2 16. 5/2 kali 2 hasilnya 5. Nah, sedangkan minus 3/2 dikali 2 hasilnya minus 3. 16 tambah 5 hasilnya 21. 21 dibagi minus 3 hasilnya minus 7. Oke, kita pindah ke soal selanjutnya. Oke, soal kedua. Diketahui fx sama dengan 2x kurang 3 dan g komposisi fx sama dengan 4x kurang 9. Nilai dari g inverse 3 sama dengan. Nah, pembahasannya yaitu G komposisi fx sama dengan 4x kurang 9. Nah, kita ketahui bahwa G fx sama dengan 4x kurang 9. Selanjutnya, kita gunakan rumus ini. Jadi, G komposisi fx sama dengan, kita ubah menjadi ini adalah hx. Sehingga
Hx sama dengan, ketika kita mencari Gx-nya, yaitu jadi kita gunakan rumus H sama dengan H komposisi F inverse X. Sehingga kita harus cari tahu dulu F inverse-nya dari Fx. Kita ketahui F inverse-nya yaitu menggunakan rumus di bawah menjadi, ini kan minus, berarti di sini plus. X tambah 3, 2-nya ke bawah. Nah, ini adalah F inverse-nya. F inverse-nya inilah kita substitusi ke sini. Karena kita menggunakan rumus H komposisi F inverse X. Jadi ini adalah hasilnya. Jadi 4 kali X. X-nya diganti oleh F inverse. Ini F inverse-nya. Nah, selanjutnya adalah, kita hapus dulu ya. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 2 dikali X sama dengan 2X. 2 dikali 3 sama dengan 6. Dikurang 9. Jadi 2X tambah 6 dikurang 9 diperoleh 2X kurang 3. Oke? Selanjutnya kita akan mencari G inverse 3-nya. Nah, kita telah ketahui G inverse X-nya. Jadi kita substitusi 3 ke sini. Nah, diperolehlah 3 ditambah 3 sama dengan 6. 6 bagi 2 sama dengan 3. Jadi jawabannya adalah A. Lanjut soal ketiga. Suatu pabrik kertas dengan bahan dasar kayu X memproduksi kertas melalui 2 tahap. Tahap pertama menggunakan mesin 1 menghasilkan bahan kertas setengah jadi M dengan mengikuti fungsi M sama dengan Fx sama dengan X pangkat 2 dikurang 3X kurang 2. Tahap kedua menggunakan mesin 2 menghasilkan kertas mengikuti fungsi Gm sama dengan 4M ditambah 2 dengan X dan M dalam satuan ton. Jika bahan dasar kayu yang tersedia untuk suatu produksi sebesar 4 ton, banyak kertas yang dihasilkan adalah, nah kita di sini lihat bahwa ada G yang dilanjutkan dengan M. Jadi kan di sini mesin 1 adalah, misalnya sini mesin 1. Kemudian ini adalah mesin 2. Ya. Ini adalah X. Nah, ini oleh M, ini oleh G. Jadi ini menghasilkan, kalau dikomposisikan, G komposisi M. Ya kan, ini mesin 1, ini mesin kedua. Oke. Selanjutnya, kita ketahui bahwa kalau misalnya G komposisi M itu sama dengan YM, ya kan? Nah, kita gantilah M ini, kita peroleh G-nya itu 4M ditambah 2. Kita ketahui M-nya yaitu X pangkat 2 ditambah 3X kurang 2. Sehingga kita gantilah M ini menjadi X pangkat 2 dikurang 3X kurang 2 ditambah 2, ya kan? Nah, paham kan sampai di sini? Nah, selanjutnya kita kalilah 4 kali X pangkat 2 menghasilkan 4X pangkat 2. 4 kali minus 3X minus 12X. 4 kali minus 2 sama dengan 8. Minus 8 ditambah 2 hasilnya 6. Minus 6. Selanjutnya kita substitusilah 4 ini ke dalam fungsi 4X pangkat 2 dikurang 12X dikurang 6. Diperoleh 64 dikurang 48 dikurang 6. Hasilnya sama dengan 10. Oke, soal selanjutnya tentang grafik fungsi kuadrat. Diketahui grafik fungsi kuadrat seperti gambar berikut. Koordinat titik potong grafik dengan sumbu X adalah, nah
kita ketahui di sini titik potong sumbu Y-nya yaitu 0,8 ya, 0,8. Nah, diketahui lagi titik ini, titik puncak. Oke. Langkah selanjutnya yaitu kita gunakan rumus Y sama dengan A dikurang X dikurang XP pangkat 2 dikurang YP. XP sama YP yaitu titik puncaknya, yaitu 9/2 dikurang 49/4. Oke? Nah, sehingga dengan rumus ini kita peroleh ini. Selanjutnya, substitusilah 0,8. Ini dari sini ya. Nah, kita akan mencari A terlebih dahulu. Y-nya kan 8. Kemudian kita peroleh 81/4 A dikurang 49/4. Nah, kenapa kita peroleh langsung begini? Karena X di sini kita dapatkan dari 0,8 sehingga Y-nya 8, X-nya 0. Ya, jadi sisanya, jadi kita peroleh ini ya. Nah, selanjutnya karena ini 0 sehingga minus 9 pangkat 2 sama dengan 81, minus 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi 81 kali A, 81 A per, jadi 81/4 dikali A menghasilkan 81/4 A dikurang 49/4. Nah, proses ini kita akan mencari A terlebih dahulu. Nah, kita lihat bahwa masing-masing sini memiliki variabel yang sama, sehingga kita kalikan 4 kali 8 hasilnya 32 sama dengan 81A dikurang 49. 81A kita pindah ruaskan sehingga, atau begini, 32 minus 49 kita pindahkan menjadi positif 49 sama dengan 81A. Jadi hasilnya ini adalah 81/81A. Nah, atau dibalik menjadi 81A sama dengan 81A. Kita peroleh A-nya sama dengan 1. Oke, kita mendapatkan nilai A. Langkah selanjutnya yaitu kita jabarkanlah Y sama dengan X kurang 9/2 pangkat 2 dikurang 49/4. Diperolehlah ini ya. Kemudian disederhanakan, 81 dikurang 49 sama dengan 32/4. 32/4 sama dengan 8. Nah, kita perolehlah Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 9X ditambah 8. Nah, untuk mencari titik potong sumbu X, kita cari akar-akarnya, yaitu X pangkat 2 dikurang 9X tambah 8 sama dengan 0. Jadi, akar-akarnya diperoleh X kurang 8 dikali X kurang 1. Sehingga diperoleh X sama dengan 8, X sama dengan 1. Titik potong sumbu X-nya yaitu 0,1 sama 0,8. Jadi di sini 0,1, selanjutnya di sini adalah 0,8. Sorry. Jadi diperoleh tadi 1,0 dan 8,0 ya, karena harus X-nya dulu kemudian Y-nya 1,0 dan 8,0. Oke? Oke, batasan nilai M. Soal kelima, batasan nilai M dari persamaan kuadrat X pangkat 2 ditambah 2M kurang 1 X tambah M pangkat 2 dikurang 3M ditambah 5. Agar mempunyai akar-akar real adalah, nah di sini kita tandai mempunyai akar-akar real ya. Nah, syaratnya yaitu
D lebih besar daripada D lebih besar sama dengan 0. Itu syaratnya ya. Apa itu D? D adalah diskriminan, di mana diskriminan rumusnya adalah B kuadrat dikurang 4AC. Jadi ini adalah A-nya sama dengan 1, ini B-nya ya. Kemudian ini C-nya. Oke. Ini adalah rumusnya D, yaitu B kuadrat dikurang 4AC. Harus lebih besar sama dengan 0. Diperolehlah ini. Nah, kita jabarkan 2M kurang 1 pangkat 2 sama dengan 4M pangkat 2 dikurang 4M ditambah 1. Kemudian 4M pangkat 2, 4 kali M pangkat 2, 4M pangkat 2. Minus 4 kali minus 3, M sama dengan 12M. Minus 4 dikali 5 sama dengan minus 20. Lebih besar sama dengan 0. Ini coret, hasilnya 0. Ini minus 4M ditambah 12M sama dengan 8M. 1 dikurang 20 sama dengan 8M dikurang 19 lebih besar sama dengan 0. Sehingga 8M kita pindah ruaskan minus 19. Sehingga hasilnya 19, positif 19. Kita akan mencari M, sehingga 19 per 8. Diperolehlah jawabannya C. Ya. Soal selanjutnya. 5 tahun yang lalu umur Ani 4 kali umur Boni. 4 tahun yang akan datang, 2 kali umur Ani sama dengan 3 kali umur Boni ditambah 1 tahun. Umur Ani sekarang adalah, jawabannya di sini 13. Kita lihat pembahasannya. Pembahasan, misalnya umur Ani adalah A. Saat ini ya, umur Boni adalah B. Jadi ketika 5 tahun yang lalu berubah A kurang 5 dikali 4, B kurang 5. Nah, ingat di sini 4 kali ya. Sehingga di sini ada 4-nya. Kemudian kita sederhanakan memperoleh persamaan 1, yaitu A kurang 4B sama dengan minus 15. Nah, selanjutnya masalah kedua, 4 tahun yang akan datang, 2 kali umur Ani sama dengan 3 kali umur Boni ditambah 1. Nah, model matematikanya 2 kali A ditambah B sama dengan 3 kali B ditambah 4 ditambah 1. Nah, diperoleh 2A dikurang 3B sama dengan 5. Selanjutnya, dengan mengeliminasi persamaan 1 dan persamaan 2, diperolehlah hasil sebagai berikut. Nah, kita akan mengeliminasi B, sehingga di sini kita tukar, ini kan koefisiennya 3, di atasnya 4, berarti di sini 3 dikali 3 di bawah dikali 4. Selanjutnya 3 kali A dikali 3, 3A, 4 kali 3 sama dengan, ini minus 4B dikali 3 sama dengan minus 12B. Minus 15 dikali 3 sama dengan minus 45. 2A dikurang 3B dikali 5 sama dengan 5 dikali 4 memperoleh 8A dikurang 12B sama dengan 20. Nah, kita lihat yang mana yang sama. Nih. Nah, di sini dikurangi ya. Hasilnya 0 kan, 12 minus 12B dikurang minus 12B. Hasilnya 0. Sehingga di sini 3A dikurang 8A sama dengan minus 5A. Minus 45 dikurang 20 hasilnya minus 65. Jadi diperolehlah A sama dengan minus 65 dibagi minus 5 hasilnya 13. Jadi usia Ani sekarang yaitu 13 tahun. Oke, program linear. Kita akan mencari daerah yang diarsir. Pada gambar di bawah ini adalah daerah himpunan penyelesaian semua X, Y yang memenuhi sistem pertidaksamaan. Jadi sistem pertidaksamaannya kita lihat dulu. Ini kita akan cari garis ini ya. Nah, kita bisa kali, sini kan titiknya 4. Nah, kita kali dengan Y, yaitu 4 dikali X, 4 dikali Y, diperoleh 4X tambah 4Y. 4 kali 4 sama dengan 16. Karena
arsirannya yang pertama ini adalah ke bawah, artinya di sini kurang dari sama dengan. Ya. Nah, kita sederhanakan, diperolehlah X tambah Y kurang dari sama dengan 4 karena masing-masing ruas dibagi 4. Oke? Selanjutnya garis kedua. Nah, kita lihat ini arsirannya ke sini, berarti ini adalah daerahnya X-nya yang lebih besar daripada 0. Kemudian kita lihat bagian kuadran, ini adalah yang ini adalah semuanya X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Oke, jadi ini kita selanjutnya kita lihat garis yang terakhir. Nah, caranya yaitu 2 dikali 2 dikali X, 2X. Kita kali 5 dikali Y ditambah 5Y, 2 kali 5 sama dengan 10. Karena arsirannya ke atas, jadi karena arsirannya ke atas, berarti hasilnya lebih besar sama dengan tandanya ya. Jadi diperoleh 2X tambah 5Y lebih besar sama dengan 10. Jadi option yang paling tepat yaitu bagian C. Oke. Ini adalah latihannya kalian, silahkan dijawab, nanti Ibu kirimkan jawaban yang benarnya di grupnya ya. Oke, saya kira cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Be the best version of you. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.